Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Zulaika dengan EPM 24082601999. Di sini saya akan menyampaikan materi dari blog PSO2, yaitu dengan tema fisiologi pengecapan, penciuman, dan menelan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang fisiologi pengecapan, di mana reseptor pengecapan terutama terletak di lidah, dikemas dalam kuncup pengecap, juga terdapat di rongga mulut dan tenggorokan. Namun, paling banyak di permukaan atas lidah. Setiap kuncup pengecap berisi sekitar 50 sel reseptor pengecap berbentuk panjang seperti spindle bersama dengan sel pendukung. Kuncup pengecap memiliki pori rasa, tempat cairan dari mulut menyentuh permukaan sel reseptor. Sel reseptor rasa adalah sel epitel yang dimodifikasi dengan banyak lipatan permukaan atau mikrofili yang memperbesar luas kotak. Reseptor ini hidup sekitar 10 hari dan terus diperbarui oleh sel epitel di sekitarnya. Tastan atau zat perangsang rasa yang terlarut mengikat reseptor, mengubah saluran ion, menyebabkan depolarisasi, membuka saluran Ca2+, pelepasan neurotransmitter atau serotonin atau ATP. Hanya zat yang terlarut dalam air atau cairan atau makanan dalam air liur yang bisa menginduksi sensasi rasa. Setiap sel reseptor hanya merespon satu jenis tastan. Berikutnya juga terdapat jalur sinyal pengecapan. Ujung saraf beberapa saraf kranial mengakhiri sinyal di kuncup pengecap. Sinyal dibawa ke batang otak dan talamus, lalu ke korteks gustatory primer atau terletak di insula, bagian tersembunyi dalam sulcus lateral. Juga mengarah ke hipotalamus dan sistem limbik untuk memberikan nilai emosional atau enak atau tidak, dan mengatur perilaku. Berikutnya juga terdapat diskriminasi rasa. Terdapat 5 rasa utama. Yang pertama asin, asam, manis, pahit, dan umami atau rasa gurih yang menyenangkan terutama dari glutamat. Umami terdeteksi oleh GPCR atau reseptor berpasangan protein G, jalur second messenger. Glutamat juga menjelaskan rasa khas MSG. Dan juga terdapat sinyal lain yang mempengaruhi persepsi rasa. Yang pertama, bau atau odor. Kedua, suhu makanan. Yang ketiga, tekstur makanan. Yang keempat, faktor fisiologi atau pengalaman sebelumnya. Baik, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fisiologi penciuman, di mana mukosa olfaktori terdiri dari 3 jenis sel. Yang pertama, sel reseptor olfaktori mendeteksi bau, merupakan neuron aferen. Yang kedua, sel pendukung menghasilkan lendir. Yang ketiga, sel basal prekursor yang menggantikan sel reseptor tiap kurang lebih 2 bulan. Reseptor terletak di silia panjang dari sel reseptor pada mukosa olfaktori. Bau mencapai reseptor melalui difusi saat bernapas tenang atau mengendus atau menarik molekul bau ke mukosa. Bau juga dapat masuk dari mulut ke hidung melalui faring saat makan. Berikutnya juga terdapat syarat molekul agar tercium. Yang pertama, mudah menguap. Yang kedua, larut dalam air atau agar larut dalam mukus. Juga terdapat jumlah dan jenis reseptor. Yang pertama, hidung manusia punya 5 juta reseptor dari sekitar 1000 jenis. Yang kedua, setiap reseptor hanya merespon komponen tertentu dari bau, bukan keseluruhan molekul bau. Berikutnya terdapat jalur sinyal penciuman. Yang pertama, molekul bau, lalu aktifkan protein G, lalu reaksi interseluler berbasis CAMP, lalu buka saluran Na+ dan Ca2+, lalu depolarisasi dan potensial aksi. Yang kedua, akson sel reseptor, lalu menembus tulang, lalu sinaps di bulbus olfaktori, khususnya di glomeruli. Yang ketiga, glomeruli, yaitu tempat penyortiran awal bau. Tiap glomerulus merespons satu komponen bau. Yang keempat, sinyal diteruskan oleh sel mitral ke otak. Yang pertama, jalur ke korteks olfaktori primer atau piriform korteks sistem limbik, mengatur emosi dan perilaku makan. Yang kedua, jalur ke talamus, yaitu orbitofrontal korteks, yaitu kesadaran dan diskriminasi bau.
Berikutnya juga terdapat diskriminasi bau yang pertama berdasarkan pola aktivasi glomeruli. Yang kedua, sistem ini bisa membedakan lebih besar 10.000 bau. Yang ketiga, persepsi bisa berbeda antar individu. Selanjutnya juga terdapat adaptasi sistem olfaktori. Yang pertama, adaptasi cepat tapi bukan pada reseptornya langsung. Yang kedua, terdapat enzim di mukosa yang menghilangkan molekul bau, menjaga sensitivitas terhadap bau baru. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang fisiologi menelan, di mana menelan gerakan makan dari mulut lalu ke esofagus lalu ke lambung. Dimulai dengan dorongan sukarela dari lidah membentuk bulbus. Bulbus menekan reseptor di faring lalu sinyal ke pusat menelan di medula otak. Aktivitas otak menelan secara refleks. Dan juga terdapat tahapan menelan yang pertama fase orofaringeal, yaitu bulbus dari mulut lalu faring lalu ke esofagus. Yang kedua, fase esofageal, yaitu gelombang peristaltik primer mendorong bulbus lalu lambung, di mana peristaltik yaitu kontraksi otot melingkar yang mendorong isi makanan ke depan. Baik, berikutnya saya akan menampilkan referensi dari materi yang saya sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.